Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu Bapak Adib Aunillah Fasha, MSI, yang pada kesempatan ini saya akan membuat video tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu menemukan 6 keyword dalam 6 materi. Jadi satu materi satu keyword. Oke, langsung memperkenalkan diri. Nama saya Arif Wibowo, dari kelas IADP dengan NIM 30 12 40 62. Oke, sekarang kita memasuki penjelasan yang pertama, yaitu dari bab peradaban Arab pra-Islam. Dari bab ini saya mengambil satu keyword, yaitu ini. Suku Jurhum. Suku Jurhum adalah Suku Jurhum adalah suku yang menetap di wilayah Mekah di semenanjung Arab. Suku tersebut adalah suku yang pertama kali bertemu atau berinteraksi dengan Nabi Ismail, yaitu putra Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Suku Jurhum sendiri adalah suku yang membantu mengembangkan wilayah Mekah, dan suku tersebut dikenal juga suku yang menjaga sumur Zam-Zam. Selanjutnya yaitu suku Jurhum itu sangat dekat dengan Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail menikahi perempuan dari suku tersebut. Oke, yang selanjutnya dari bab atau materi peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW. Dari bab ini saya mengambil satu keyword, yaitu ini, Piagam Madinah. Apa itu Piagam Madinah? Piagam Madinah adalah suatu dokumen atau perjanjian yang di dalamnya itu berisi tentang perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau berhijrah ke Madinah. Perjanjian atau dokumen ini berfungsi sebagai konstitusi pertama dalam Islam. Apa sih tujuan atau di dalam dokumen tersebut? Isinya yaitu atau tujuannya menciptakan perdamaian, keadilan, dan persatuan di kota Madinah. Waktu itu salah, sorry. Dengan menegakkan hak kewajiban bagi seluruh masyarakat di sana. Jadi kerjasama, memandang piagam ini mengatur kerjasama dalam mempertahankan hak asasi manusia pada waktu itu, dan menetapkan permohonan hukum yang setara dan adil. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang nomor 3, yaitu pada masa peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Dari materi ini saya mengambil satu keyword, yaitu ini, Al-Faruq. Al-Faruq, apa yang dimaksud Al-Faruq?
Al-Faruq itu adalah julukan atau panggilan, tapi lebih jelasnya itu julukan kepada julukan yang diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu. Julukan atau gelar ini diberikan kepada Umar bin Khattab atau Khalifah Umar karena beliau itu tegas dalam membedakan antara hak dan batil. Kebijakannya yang tegas, kepemimpinannya yang adil, dan kontribusinya dalam penyebaran Islam itu yang beliau dapat dari gelar tersebut. Kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dari materi ini saya mengambil satu keyword, yaitu keywordnya Dzun-Nurain. Dzun-Nurain. Apa itu Dzun-Nurain? Dzun-Nurain adalah gelar atau julukan yang diberikan kepada Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Apa arti Dzun-Nurain? Dzun-Nurain yaitu berarti dua cahaya. Karena kenapa Utsman bin Affan dijuluki Dzun-Nurain atau dua cahaya? Karena beliau telah menikahi dua putri Nabi sekaligus, yaitu Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummi Kulthum. Utsman, selain daripada itu, Utsman sendiri adalah khalifah yang dikenal kedermawanannya, kebijaksanaannya, dan kontribusinya dalam menyebarkan Islam, serta peranannya yang penting dalam mengumpulkan Al-Quran. Ya. Oke, sampai di situ saja. Kita lanjut ke materi yang nomor 5, yaitu materi peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Dari materi tersebut saya mengambil satu keyword, yaitu ini. Al-Kharaj. Apa itu Al-Kharaj? Al-Kharaj adalah lembaga pemerintahan yang dibentuk oleh Khalifahan Islam dari masa Daulah Umayyah untuk mengelola masalah pajak, masalah keuangan negara, masalah khususnya dalam bidang perpajakan lah, dan pendapatan negara. Al-Kharaj berarti artinya pajak tanah yang dikenakan pada tanah yang dikuasai oleh negara. Pajak ini terutama dibebankan kepada non-muslim yang tinggal di wilayah kekhalifahan pada waktu itu, atau kepada pemilik tanah yang diperoleh melalui penaklukan. Dewan Al-Kharaj sendiri itu ditugaskan atau bertugas mengumpulkan, mengatur, dan mendistribusikan pajak serta pendapatan lainnya untuk kebutuhan negara, termasuk pembiayaan kemiliteran atau tentara lah, kesejahteraan rakyat, masyarakat, dan pengembangan infrastruktur, jalan-jalan, seperti itulah. Dewan ini menjadi salah satu bagian penting sistem administrasi keuangan dalam negara Islam pada waktu itu, karena memastikan tersediaannya dana yang cukup sehingga
keperluan dalam pemerintahan dan pembangunan masyarakat itu berjalan sesuai lancar. Oke, itu materi dari keyword itu keyword dari materi yang nomor 5. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi peradaban Islam di masa Daulah Abbasiyah. Dari materi ini saya mengambil satu keyword, yaitu ini, baca. As-Saffah. As-Saffah, apa itu As-Saffah? As-Saffah adalah julukan atau gelar atau julukan lah lebih pasnya, yang disandingkan dengan nama Abul Abbas. Jadi Abul Abbas As-Saffah. Kenapa beliau dijuluki As-Saffah? Karena As-Saffah itu sendiri memiliki arti, yaitu penumpah darah atau orang yang sering menumpahkan darah, maksudnya orang yang tegas dalam perangan penumpahan darah, lah intinya ngono. Julukan ini pula mengacu pada reputasi sebagai penguasa yang tegas dan keras dalam menumpas lawan-lawan politiknya, terutama di masa-masa itu mengalahkan Bani Umayyah saat beliau akan mendirikan kekhalifahan Abbasiyah. Ketika Bani Abbasiyah menganjurkan Bani Umayyah untuk menguasai kekhalifahan, Abul Abbas melakukan reformasi yang kejam, yang keji terhadap anggota-anggota Bani Umayyah untuk mencegah bangkitnya kembali kekuasaan mereka, seperti pembantaian lah. Pembantaian ini dilakukan agar kekuasaannya tetap kuat dan stabil, memastikan sekaligus tidak ada pihak dari Bani Umayyah yang menuntut hak atas kekhalifahan siapa itu? Ya, pokok ikulah. Meskipun As-Saffah memiliki konotasi atau arti keras, di sisi lain beliau juga berperan dalam membangun awal pemerintahan Bani Abbasiyah yang relatif kuat serta berpengaruh pada masa itu. Nah, itu cerita singkat tentang arti atau penjelasan tentang As-Saffah. Kurang lebihnya begitu. Alhamdulillahirabbil alamin, 6 materi sudah selesai semua, dan akhirnya kita bisa menjelaskan dari 6 keyword tersebut. Walaupun di situ pasti ada kesalahan dari saya, saya minta maaf sebanyak-banyaknya, karena pasti kekurangan dari literasi saya atau kebutuhan dari saya, kurangnya referensi dari saya, itu saya meminta mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih juga kepada dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Dari saya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.